Contoh yang hibrid ya, paling tebal dibanding untuk kasih tanya. Aduh, kas potongan opo iki lele. Perlu dikondisikan. Presan opo. Hati-hati ya guys. Nemu bahan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Agenda berkegiatan di kebun ground bonsai mumpung masih pagi ya. Oke, di sini saya mengkondisikan lahan ya, bersih-bersih, ambil cek-cek bahan. Ada beberapa yang nanti mungkin akan saya lakukan untuk proses pengerjaan bahan lanjutan. Tapi sebelum saya lanjut untuk bersih-bersih ke sebelah sana, pas banget di sini kayaknya ada bahan bonsai untuk waru jenis Taiwan. Nah, sebenarnya untuk batang utamanya di sini dulu jenisnya waru Taiwan ya. Terus di sini mulai dari sini ke atas saya sambung sisip waru hibrid. Nah, ini batang besar ini sudah ori untuk jenis yang hibrid ya. Nah, kita coba lihat mendekat. Nanti mungkin untuk satu bahan ini yang terubusan ori dari bawah, yang jenis Taiwan ini akan saya lakukan budidaya cangkok. Sepertinya stylenya enak ini untuk nanti ke depan diproses ya percabangannya. Oke, kita langsung dekat, semutnya banyak sekali. Liaran pada batang bahan bonsai waru Taiwan ini, kalau ndak salah dulu cuman hasil stek ya, jadi untuk potongan kecil dulu paling sekitar sejari ya, lo ndak salah. Daripada tak buang tak stek begitu saja, ternyata tumbuh subur. Terus dulu itu pas posisi pangkal batang sekian itu saya sambung sisip sama waru hibrid, karena untuk waru hibrid sendiri agak lumayan sedikit lama, hampir mirip sama waru Jepang, tapi untuk pertumbuhannya memang lambat waru Jepang daripada hibrid agak lebih cepat. Tapi dibanding untuk jenis waru yang lainnya masih mending cepat pembesaran batangnya. Seperti India, Taiwan, Thailand itu cepat. Kalau hibrid agak sedikit lama. Nah, di sini tumbuh titik tunas baru. Dulu pas saya budidaya perbanyak untuk jenis hibridnya, di seputaran di area sini ya. Makanya untuk karakter warna batangnya lain sama yang ori Taiwan ini. Ini nyampe di atas karakter untuk batangnya seperti ini hibrid ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Coba akan saya petikkan untuk daunnya, karena memang kelebihannya untuk hibrid ada di daunnya. Ini nyampe los liar. Dulu di sini ada beberapa cabang, di sini juga. Ini hibrid juga. Di sini juga hibrid. Sepertinya gennya untuk hibrid sudah turun hampir nyampe di seputaran area sini ya. Makanya untuk karakter warna batangnya lain dengan yang ori waru Taiwannya. Nah, ini untuk contoh yang hibrid ya, ini sangat tebal sekali ya, paling tebal dibanding untuk jenis bahan bonsai yang lainnya. Tebal sekali, daripada India masih tebalan ini. Tapi sayangnya untuk karakter batang utamanya
rentan patah. Dulu saya pernah mencoba untuk budidaya cangkok kecil-kecil sejari sekian ya. Itu kalau tidak kita kasih pemancang atau kita ikat itu terkena angin gampang patah. Ini zaman dulu ya pas saya lagi rame-ramenya waru hibrid, terus waru Jepang itu sering sekali saya pas lagi rame-ramenya cari varian. Kalau saya perbanyak jenis bahan bonsai yang jenis waru ataupun mungkin yang lain ya yang susah untuk pembesaran, biasanya disambung sama yang batang utamanya masih satu gen, itu akan mempercepat pembesaran. Nah, di sini saya mau mencoba untuk melakukan cangkok. Ada bahan yang pas banget ini, saya suka ini. Nah, nanti mungkin konsepnya akan seperti pada contoh ini ya, yang sudah saya tanam. Ada 2 bahan untuk konsep bahan ini. Oke, saya mau langsung mencoba nanti. Nah, ini nanti juga tip untuk teman-teman ya yang mau budidaya cangkok, entah di bahan bonsai apapun. Untuk konsepnya awal kita budidaya cangkok, kita harus tahu nanti kedepannya mau dibikin jumbo atau mau dibikin mame atau small, itu ukurannya nanti di awal kita budidaya cangkok. Kalau bahan ini nanti akan saya bikin agak sedikit jumbo ya, untuk tepatnya bagaimana nanti proses cangkoknya, tinggi rendahnya dari posisi beberapa cabang di atas yang sudah siap ke depan di konsep. Ini menurut saya secara individu ya, nanti kesimpulan ada di teman-teman, bisa praktek, bisa mencoba. Kalau untuk menurut saya pribadi, apa yang pernah saya lakukan dan praktek, kita ke depan tentunya mau membuat bahan dasar bonsai dengan style yang sudah ada persiapan beberapa cabang di atas, walaupun nanti dipakai atau tidak, tentunya yang jelas sudah ada beberapa cabang di atas. Nah, jadi kalau kita nanti mau pengennya batang yang besar, otomatis kita nanti untuk proses pembesaran batangnya, kalau saya pribadi tetap saya lakukan proses pecah batang untuk pembengkakan pada batang utama. Nah, jadi untuk kita proses cangkok kalau pengen dibikin besar itu otomatis spasi dari cabang beberapa di atas, spasinya agak sedikit jauh, kurang lebihnya sekian. Jadi nanti kalau kita pas proses pecah nyampe dengan ketinggian sekian, terus batang yang kita pecah kita bagi sesuai yang kita inginkan, kita tarik menyamping, itu nanti bengkaknya bisa begini ya. Jadi posisi cangkoknya kita lakukan agak sedikit jauh. Tapi teman-teman kalau pengennya nanti ke depan dengan maksimal yang mungkin lebih kecil, bisa kita lakukan sedikit naik. Tidak menutup kemungkinan juga bisa dilakukan dengan teknik pecah juga. Nah, jadi tidak ada salahnya, kita harus banyak mencoba. Yang jelas di sini saya ke depan pengen saya bikin agak sedikit besar jumbo. Saya kira-kira nanti akan saya ambil untuk posisi cangkok, spasi dari batang cabang di atas ini agak sedikit jauh ya. Oke, saya langsung mau mencoba nanti seperti apa. Saya mau proses dari tahap awal dengan tepat, mencoba nanti ke depan. Untuk teman-teman, saya berproses dari awal ini akan selalu saya update kapan waktunya panen, terus nanti penanaman di polybag, kemudian kapan waktunya saya lakukan pindah ke lahan ground tahap demi tahap. Insya Allah kalau bahan ini masih tidak ada kendala, posisi pengerjaan akan selalu saya pantau, saya update, saya spillkan untuk teman-teman mulai dari saat ini nyampe nanti perkembangannya berapa lama. Simak terus untuk ke depan, akan selalu saya update untuk teman-teman. Oke, saya langsung mau mencoba untuk lakukan cangkok ya. Oke.
Di sini sudah saya persiapkan alatnya. Saya biasa di sini pakai gunting cangkok seperti ini ya. Ini gunting cangkok seperti ini harganya sangat murah sekali. Di media sosial online itu banyak sekali ya seperti ini. Dulu kalau tidak salah kurang lebihnya sekitar hampir 50.000, mungkin sekarang malah tambah murah ya. Nanti teman-teman bisa cek di media sosial, banyak sekali di online ya. Saya akan saya spasi sedikit pun jauh sekian. Nah, satu lagi untuk teman-teman, jadi kalau kita posisi proses budidaya cangkok agar nanti ke depan akarnya tetap tumbuh subur, kalau bisa pas di bawah ruas. Nah, ini ada ruas ya, jadi jangan di atas ruas gini. Nanti biasanya yang keluar posisinya di atas, di bawah ruas ini, tapi tidak menutup kemungkinan karena baru akarnya sangat rakus sekali, bisa juga. Tapi nanti teman-teman bisa praktek ya, kita budidaya cangkok untuk pengupasan bisa kita variatif praktek di bawah ruas sama di tengah-tengah ruas. Itu akarnya nanti bagaimana. Saya langsung mau lakukan eksekusi. Sayang ini banyak atasnya, saya sukanya atasnya, konsepnya. Akan saya kasih kokopit agak sedikit banyak nanti biar akarnya nanti bisa full. Sudah saya lakukan untuk pengupasan. Sebenarnya untuk teman-teman kalau pengen lebih maksimal lagi, cepet tumbuh akar keluar, sebenarnya kita diamkan dulu ya selama kurang lebih 1–2 minggu, tergantung. Kalau kondisi daun di atas sehat subur, itu akan lebih cepat untuk kambium ini nanti jalan. Nah, kalau sudah jalan baru kita lakukan untuk pembungkusan pakai media tanam. Tentunya tidak asing lagi, media tanam yang bagus untuk budidaya cangkok, entah jenis ID bahan bonsai apapun, jelas kokopit ya. Nah, di sini saya punya ide kreatif. Saya berharap nanti, biasa ya kalau kita lakukan cangkok, tentunya kalau langsung kita bungkus pakai plastik atau pakai wadah yang lain, itu biasanya akar akan tidak beraturan untuk keluarnya, pasti ada yang menyimpang ke kanan ke kiri. Nah, ini saya ada ide kreatif. Saya memanfaatkan seperti ini ya, bekas botol tempat minyak goreng ini saya sesuaikan pemotongannya dengan besar batang yang saya kupas. Ini saya potong, langsung saya belah seperti ini. Nah, saya pengen nanti akar keluar biar sekalian menyamping, menyeluruh kurang lebihnya. Jadi nanti di saat kita panen, pas posisi tanam di polybag, kita kasih tataan, kita tidak kerepotan untuk menata akar muda. Biasanya kalau akar muda kita paksa kita tata, akan banyak yang patah. Nah, ini saya punya ide kreatif, akan saya lakukan seperti ini ya. Nah, akan saya lakukan pakai staples ya. Kasih banyak biar kuat. Nah, jadi seperti ini, tinggal nanti kita lakukan pembungkusan. Jadi setidaknya kita sejak dini memaksimalkan nanti agar akar tumbuhnya bisa menyamping keseluruhan, mengikuti daripada bekas botol aqua ini ya, bekas botol minyak ini, plastik ini. Nah, seperti ini tinggal kita lakukan untuk pembungkusan. Kalau kondisi seperti ini tidak seperti biasanya ya. Kalau biasa saya pakai pembungkus plastik, saya isi kokopit dulu, besar kecilnya plastik menyesuaikan lingkar batang yang mau kita cangkok. Kalau ini enggak, ini tetap untuk plastiknya seperti biasa saya belah, terus saya ikat dari bawah ke atas, nanti dikasih kokopit.
Oke, saya sudah persiapkan untuk plastiknya. Saya pakai plastik bekas wadah. Ini kantong plastik akan saya belah dulu. Agenda berkegiatan di kebun ground, memanfaatkan bahan yang daripada kita potong kita buang. Ini saya punya ide kreatif dengan pemilihan setel bahan yang apa adanya, yang dibuat oleh alam. Kita cuman sedikit menyentuh nanti agar ke depan menjadi bahan dasar yang maksimal. Nah, ini saya juga ide kreatif pengembangan diri ya, dengan teknik cara cangkok, dimana nanti pas kita panen di saat tanam di polybag agar akarnya tidak susah untuk kita menata di tahap awal. Jadi nanti untuk langkah-langkah berikutnya ke tahap-tahap nyampe masuk ke ground itu kita tidak repot untuk di masalah akar. Nah, jadi untuk teman-teman saya sarankan ya, secara individu saja. Kita belajar dari banyak media sosial. Sekarang banyak sekali platform ya, mulai dari media sosial Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, ataupun media sosial yang lain. Ataupun bahkan kita sering main ke tempat temen yang sehobi. Kita bisa lihat, oh jadi si A itu tekniknya seperti ini untuk budidayanya, si B tekniknya seperti ini untuk budidaya. Jadi kita bisa lakukan kolaborasi, kita rangkum jadi satu, kita ambil kesimpulan. Jadi nanti kita ke depan punya ide kreatif pengembangan diri. Dan mungkin ini juga sebagai contoh untuk teman-teman ya. Nah, oke. Ke depan untuk bahan ini nanti seperti apa hasilnya, saya juga baru mencoba pertama kali ini. Akan saya tampilkan untuk teman-teman pas posisi panennya. Pas saya sendiri lakukan di awal pakai tadi bekas botol ya, untuk biar nanti akar pas tumbuh bisa langsung rapi mengikuti botol air mineral yang saya potong, terus saya kasih staples tadi ya. Ke depan seperti apa nantikan terus untuk video saya. Insya Allah akan selalu saya berbagi untuk teman-teman untuk hasil pas panen. Oke, untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.